Saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam review Mandau Dayak. Dari beberapa review yang telah saya buat, review 1, 2, dan 3, ternyata ada yang menanggapi, memberikan koreksi. Pertama, saudara Haji Makmur di Kandangan. Haji Makmur ini sebetulnya dari Tumbang Samba, tapi kawin dan bekerja di Kandangan. Beliau adalah cucu Haji Umrah, anak Kurdinal. Dalam review 1 saya ada menyebut kalau Pil itu atau Bapak Tira itu orang buntut leleng dari Hulu Barito. Mungkin saya salah sebut, sebetulnya buntut leleng itu adalah di Hulu Katingan. Kalau dahulu buntut leleng itu adalah batas terakhir Kecamatan Katingan Tengah. Kalau sekarang sudah masuk dalam kecamatan baru, Kecamatan Marikit. Terima kasih Pak Makmur atas koreksinya. Yang kedua, ada juga koreksi dari Pak Burhanuddin ya, di Palangkaraya. Ini pengrajin mandau di Palangkaraya. Pak Burhan ini berasal dari Tumbang Senamang, Katingan juga, tapi sekarang menetap di Palangkaraya. Saya ada menyebut ini ini sebagai buhul kunci ya, buhul kunci. Ternyata ini namanya bukan buhul kunci, tapi ikuh sangahau. Sangahau itu bingkarungan, kalau bahasa Banjar kadal bahasa Indonesia. Nah, yang ini memang seperti ikuh itu ekor ya, ekor sangahau. Jadi ini rupanya jawetnya ini ya, ikatannya ini seperti ekor sangahau, ekor kadal. Terima kasih Pak Burhan. Kemudian Pak Burhan juga mengoreksi kepada saya bahwa ini bukan buhul kunci tadi. Ini tadi bukan. Ini yang disebut buhul kunci ya ini. Ya, ini yang buhul kunci ini. Ya, jadi buhul kunci ini ada bermacam-macam. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 2. Ini dahulu. Ini yang saya dapat ini adalah saya dulu ini saya bikin sendiri ya. Saya mau belajar membuat, mengikuti tutorialnya. Ini dibeli di sana di Tumbang Manggu, di Betang Bukit Petendu, Bintang Petendu. Kalau ibu dan bapak berkunjung ke Katingan, ke Tumbang Samba, mudik lagi sampai Tumbang Manggu, di situ ada Betang Petendu. Biasanya banyak menjual aksesoris seperti ini. Kalau yang di Kahayan itu banyak lagi ya. Mungkin yang seperti di Kuala Kurun itu bagus-bagus lagi. Terima kasih Pak Burhan. Kemudian ada koreksi juga dari saudara Sadam di Tumbang Samba, karena saya ada menyebut Senaman Mantike. Jadi menurut beliau Senaman Mantike itu memang ada di Sungai Mantike, di Sungai Samba. Tapi ada cerita bahwa Mantike itu menurut cerita di sana itu adalah berasal dari batu ya, berasal dari batu yang diyakini di dalamnya ada besi. Lalu dibawalah perempuan gadis yang mens datang bulan pertama, jadi dia disuruh duduk di batu itu. Kemudian batu itu dipukul-pukul
pecah. Tapi ada juga cerita dari Pak Sadam ini bahwa menurut dongengnya itu pecahan itu menjadi 1000 pilus, 1000 jarum. Itu yang kemudian dimiliki oleh Raja Badudus, dipuput atau dibakar Mahapan Tusun Bawi Nyaring. Itu mungkin dengan papan tusu, saya tidak paham itu maksudnya apakah maaf susunya itu yang ikut dalam menggerakkan puputan atau bubut di sana. Nah, kata beliau lagi, beliau punya senaman mantike itu, tapi karena yang asalnya lembut, tapi karena sering makan darah kumandaha, maka itu menjadi keras. Ini berbeda dengan pendapat yang lain. Kalau mantike itu sebetulnya makin dipakai, terutama kena darah, makin tajam. Wallahu alam juga yang mana yang benar. Ada juga mitos tentang mantike itu adalah berasal dari Rajan Bawui, Raja Babi, di mana seorang Dandan Kahayan berburu mencari babi karena istrinya sedang mengidam ingin makan babi hutan, hati babi hutan. Dia bersama anjing berburu lalu menombak seekor babi. Babinya ini karena besar lari berkeliling-keliling yang sampai akhirnya ke Sungai Mantike. Lalu darahnya yang mengucur itu